Di sini tafsir surat Al-Buruj disebutkan bahwa Al-Buruj itu adalah Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah di Mekah. Jadi sebelum sebelum Nabi SAW hijrah. Itu termasuk surat-surat yang diturunkan ke Mekah. Karena kalau setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah, tetap disebut Madaniyah gitu nanti Pak. Jadi pembedanya itu adalah hijrah. Nah, disebutkan dalam hadis di sini dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yaqra'u fil isya'i wal fil isya'i akhirah bis sama'i dzatil buruj. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca pada surat Isya yang terakhir itu dengan bacaan ini. Pas sama'i dzatil buruj. Jadi agak panjang. Pas sama'i dzatil buruj. Tapi boleh dibaca. Atau was sama'i wat tariq juga dengan was sama'i wat tariq itu yang dibaca oleh Rasul. Kemudian juga dari Abu Hurairah disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintah Amaru ayyakra bis samawati bil isya'i untuk membaca dengan surat-surat yang terkait dengan langit pada waktu sholat isya. Wassama idzatil buruj dan juga wassama iwattariq itu adalah surat-surat yang bercerita tentang langit. Nah, itu di sini kata Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi umumnya surat-surat ini agak panjang. Nanti jamaah mulai batuk-batuk kalau dibacakan surat agak panjang. Ya, kita baca pendek saja. Di sini kita lihat tafsir Yuksimullahu bis-samai wa burujiha. Allah bersumpah dengan langit dan juga bintang-bintang yang ada di dalamnya. An-nujumul idham itu bintang yang besar. Kama taqaddama bayan dzalika fi qouli sebagaimana telah terdahulu penjelasannya di ayat surat Al-Furqan misalnya. Allah berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha berkah dan Allah yang telah menjadikan di langit-langit burujan bintang-bintang dan telah Allah jadikan di itu langit itu sirojan ada penerang, wa qamaron dan juga ada bulan muniro yang bercahaya itu. Jadi memang dalam Al-Quran itu banyak disinggung mengenai langit. Sehingga menjadi kenyataan lah di kita sekarang ini bukan sekedar teoritis yang disampaikan Al-Quran, secara empiris juga kita bisa menyaksikannya langit kan. Di dalamnya ada bintang-bintang yang baru bisa dilihat kalau gelap itu. Tapi sesungguhnya bintang-bintang itu ada terus walaupun dalam kondisi terang. Hanya mata kita saja yang tidak mampu melihat. Tapi dalam kondisi gelap baru kelihatan. Nah, perlu kita ketahui bintang-bintang itu, bintang yang paling dekat dengan kita itu matahari. Juga bintang sebetulnya. Nah, matahari itu sendiri memiliki satelit. Satelitnya itu yaitu planet. Kita dulu mengenalnya ada 9 planet. Yang ke-9 itu, oh sekarang sudah dikeluarkan tidak termasuk planet matahari katanya. Wallahu alam itu kenapa alasannya. Nah, setiap planet memiliki satelit lagi. Seperti bumi memiliki bulan. Jadi betapa kompleksnya itu alam semesta itu. Samping nanti ada meteor-meteor yang berterbangan tidak beraturan, kadang jatuh juga ke bumi, menimbulkan ledakan, menimbulkan beragam bekas-bekasnya gitu kan. Jadi demikian kompleks urusan angkasa itu bagi kita ya. Yang ya kita tidak bisa apa-apa, kita hanya makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Nah, sedangkan yang mengurus tidak mungkin itu jadi dengan sendirinya. Mungkinkah segala sesuatu jadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Pasti ada yang membuatnya. Nah, dalam hal ini itulah Allah. Keyakinan kita, Allah lah yang menjadikan semuanya itu. Nah, dalam hal ini Allah bersumpah dengan apa yang ada di langit-langit itu yang disebut al-buruj. Al-khalaqul hasan di sini disebutkan sebagai makhluk yang baik, yang indah, mengeluarkan sinar. Sama seperti matahari mengeluarkan sinar sendiri. Itu juga bintang-bintang juga mengeluarkan sinar sendiri dari dirinya sendiri maksudnya. Beda dengan bulan. Kalau bulan itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tapi pantulan dari matahari.
terlihat dari bumi bercahaya, apalagi tanggal 14 Komariah. Itu demikian juga Allah menyebutkan Al-Buruj itu menurut tafsir Ibnu Jarir, menurut Ibnu Jarir, manazilus syamsi wal qamar. Itu adalah orbit matahari dan bulan. Itu juga adalah disebut Al-Buruj. Artinya itu ada 12 tempat barjan sebutnya. Buruj itu jamak kan, yang tunggalnya itu barjan. Jadi ada 12 tempat yang mencerminkan nanti 12 bulan. Sekali matahari mengelilingi apa? Sekali bumi gitu. Bumi mengelilingi matahari itu dilaksanakan selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, sebetulnya matahari juga bergerak. Jadi semuanya bergerak, betapa kompleksnya sekali lagi. Siapa yang ngatur semuanya itu? Tidak mungkin diatur oleh yang tidak maha kuasa. Dalam hal ini pastilah Allah. Karena kalau kita coba aja ngatur punya benda ini berputar, mengelilingi benda lain, tapi benda lain yang dikelilingi itu juga berputar, mengitari, pasti pusing kita itu ya. Ngaturnya itu. Ya, sama seperti tukang tukang sulap itu, jatuh bangun dan sebagainya itu hanya sebentar saja, tidak bisa terus-terusan. Sedangkan yang dilakukan oleh Allah itu terus-terusan. Sehingga Maha Agung Allah yang telah mengatur semuanya ini. Yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Nah, kemudian, wal yaumil ma'u wa syahidi wa masyhud. Nah, di sini wal yaumil ma'u itu diartikan hari kiamat. Dan hari yang dijanjikan, demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan itu kata Rasulullah itu adalah hari kiamat. Pasti akan terjadi satu hari, satu waktu nanti. Kiamat itu akan terjadi, kehancuran alam semesta ini. Wasyahidin, dan juga demi yang menyaksikan. Nah, ditafsirkan dalam Ibnu Katsir itu yaumul Jum'ah. Hari Jum'ah itu disebut syahid, yang menyaksikan. Wa ma talat syamsun wala ghurabat ala yaumin afdal min yaumil Jum'ah. Tidaklah terbit matahari dan juga tenggelam itu matahari, atau tenggelam itu matahari yang lebih utama dibanding dengan hari Jumat. Sehingga kita juga mengenal hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, rajanya hari, penghulunya hari. Tapi saat pun yang pada hari Jumat itu ada satu waktu la yuwafiquha, tidaklah menyepakatinya pas seorang mukmin atau muslim berdoa memohon kepada Allah illa atahu, kecuali Allah akan memberinya. Nanti pada hari Jumat itu kan ada waktu-waktu ijabah seperti disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, pada saat duduk si khotib duduk di antara dua khutbah. Nah, itu adalah waktu ijabah. Silahkan kita berdoa kepada Allah memohon. Nah, disebutkan di sini dalam hadis pasti Allah akan mengabulkannya. Atau waktu yang lain lagi pada hari Jumat itu setelah sholat asar hari Jumat. Silahkan berdoa juga, itu waktu-waktu ijabah. Nah, bagaimana Allah mengabulkan? Nah, tentu saja itu ceritanya panjang. Bisa saja dikabulkan secara tokcer gitu, langsung. Bisa juga dikabulkan dalam bentuk lain. Itu cara Allah mengabulkan doa. Tergantung keperluan kita. Tergantung kesiapan kita menerima pengabulan Allah. Wa masyhud, dan juga masyhud. Masyhud itu disebut yaum Arafah. Hari Arafah. Jadi Allah di sini bersumpah dengan wal yaumil mau'ud, dengan hari yang dijanjikan hari kiamat, wa syahidin, dan juga hari Jumat, wa masyhudin, dan yang disaksikan yaitu hari Arafah. Begitu penafsiran di sini kebanyakan para ulama juga begitu. Dan ini juga berdasarkan hadis-hadis Nabi. Hari Arafah adalah hari istimewa. Nanti kita hari Arafah itu pada hari Selasa insya Allah. Kita semua disundahkan puasa, sahkan puasa, karena keutamanya itu demikian tinggi itu Pak. Akan bisa diampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahunnya akan datang. Itu kehebatan puasa hari Arafah. Kalau puasa Asyura tanggal 10 Muharram hanya setahun saja yang sudah berlalu. Tapi kalau puasa Arafah 2 tahun, ya tentu kemungkinan besar dosa-dosa kecil.
Nah, kita semua pasti pernah melakukan dosa-dosa kecil yang kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, melalui puasa itu dihapuskan dosa-dosa itu. Maka bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan untuk melakukan puasa pada hari Selasa, marilah kita puasa. Hanya sehari saja. Tapi keutamaannya demikian hebat. Itu hari Arafah. Disebutkan di sini wa masyhur demi hari Arafah. Demikian juga di tafsir-tafsir yang lainnya sepakat para ulama dan disebutkan di sini dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari bersabda Rasulullah al-yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan itu yaumul kiamah, hari kiamah, wa inna syahida yaumul jum'ah, sedangkan hari yang syahid itu adalah hari Jumat, sedangkan al-masyhud adalah hari Arafah. Yaumul jum'ah dakhurulana. Nah, hari Jumat itu menjadi tempat penyimpanan kita. Karena juga disebutkan di dalam hadis kan, siapa orang yang datang hari Jumat menyiapkan diri dari rumah, mandi dahulu, kemudian wudhu, kan, kemudian datang hari Jumat, duduk paling depan, atau kita duduk tingginya di belakang kan. Harusnya di depan, paling depan kita duduk. Kalau datang paling awal, kecuali datangnya terakhir itu lain soal. Jadi kalau datang paling awal, duduk di depan, paling depan misalkan. Kalau masih kosong, kadang-kadang kita paling tidak suka di sab depan itu ya. Termasuk sholat fardu juga. Pura-pura tidak mau lihat bahwa itu sab masih kosong. Jangan begitu, itu paling utama. Cuma kita tidak mengerti itu saja. Nanti di hari setelah mati baru tahu oh itu paling utama sab. Nah, demikian disebutkan dalam hadis, siapa ya orang pada hari Jumat dengan persiapan dari rumah, jalan, kemudian duduk di saat paling depan, kemudian dia melakukan ibadah, misalnya saja sholat intidor, baca Quran, zikir yang lain, kemudian mendengarkan khutbah dengan baik, mendengarkan khutbah, tidak sambil tidur gitu kan, sedikit ya, pada hari Jumat saat pada tidur. Nah, orang yang benar itu tidak perlu tidur hari Jumat. Kemudian Allah akan mengampuni dosa orang-orang. Kalau tidur mah ya udah dapat dapat kerek paling gitu Pak. Nanti paling dikasih nasi oleh Jumah berkah oleh para ibu. Orang-orang itu hebat. Jadi sebetulnya setiap Jumah juga dosa-dosa kita dihapuskan. Asal melaluinya dengan cara yang benar. Jadi kadang-kadang datangnya menjelang khutbah, pura-pura. Padahal kita sudah punya waktu sejak jam 11 juga. Datanglah sejak jam 11 gitu. Daripada di rumah juga ngelamun, mendingan ngelamun di masjid. Lebih utama. Karena nanti juga pada saat yang pertama datang disambut dengan sambutan kurban, dengan kurban onta dan terus sampai telur kecil. Nah, saya juga insya Allah begitu, tapi saya memang tidak sholat Jumat di sini, tapi jam 11 sudah masuk masjid, sudah melakukan sholat intidhar. Kalau di sini juga begitu, tapi saya tidak selalu di masjid ini, saya di luar gitu kan. Tapi usahakan pukul 11 bagi kita yang udah usia sebentar lagi mati gitu, mendingan segeralah masuk ke masjid. Jangan masuk masjid nanti menjelang khutbah, waduh keterlaluan, memalukan menurut saya. Kecuali bapak-bapak yang masih kerja, masih aktif, terserah lah itu. Kalau yang sudah kita usia di atas 60, ngapain lagi di rumah? Dengan segera ke masjid. Kalau perlu sejak jam 9 kan di masjid. Tapi pasti tidak akan ada yang mau bosan main di dalam masjid. Ya. Tapi paling tidak kalau menurut saya jangan menjelang khutbah baru datang ke masjid, itu memalukan bagi kita yang sudah usia 60-an. Kecuali ada pekerjaan di rumah, kecuali ada kesibukan lain. Bagi yang tidak ada kesibukan, ngapain lama-lama? Datanglah segera ke masjid. Dan seterusnya. Karena demikian istimewanya sholat hari Jumat. Istimewa hari Jumat. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wa syahidi wa masyhud. Hanya sekali lagi kita tidak mengerti kebanyakan itu. Tidak tahu. Inilah ilmu. Inilah perlunya ngaji. Banyak di luar yang tidak tahu ya karena tidak pernah mau ngaji kan. Tidak mengerti.
perlunya kita memahami agama itu begini. Ya sedikit demi sedikit memang tidak tiap hari disampaikan, tidak tiap pengajian disampaikan, tapi nanti akan tahu sedikit demi sedikit. Ya begitu kan namanya kita juga tidak langsung dewasa gini waktu jadi dari bayi, anak-anak dan terus sampai dewasa. Ya sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukti. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa syahid itu adalah hari Jumat. Demikian utamanya hari Jumat. Masyhur hari Arafah. Nah, kita juga sambut hari Arafah besok dengan mulai takbir di sejak subuh hari Arafah ada takbir sampai tanggal 13 hari tasyrik asar. Itu pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada yang lain pendapat lain ya silakan. Kemudian dalam suatu hadis disebutkan dari Abu Darda. Qala berkata Abu Darda, qala bersabda Rasulullah SAW, Akhiru alayya minas sholati yaumal jum'ah. Perbanyaklah membaca solawat kepadaku pada hari Jumat. Fa'innahu yaumun masyhurun, karena hari Jumat itu hari yang disaksikan, tasyhadul malaikah, yang menyaksikan terhadap hari Jumat itu para malaikat. Malaikat demikian banyak bersaksi di masjid, walaupun kita tidak melihatnya ya. Kalau kita datang ke masjid, banyak malaikat yang mencatat kedatangan kita. Yang lebih awal dicatat lebih baik. Tapi kalau datangnya telat, itu tidak dicatat malaikat. Dapatnya juga no gitu kan. Il kurbannya. Jadi datanglah lebih awal biar dicatat oleh malaikat. Sekali lagi kita memang tidak melihat malaikat. Tapi yakinilah hadis mengatakan begitu. Ini adalah sesuatu yang metafisik. Kita tidak bisa melihat. Tetapi yakinlah kehidupan ini tidak hanya yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Ya, jangan jauh-jauh terhadap ruh saja kan kita apakah melihat ruh kan tidak pernah melihat ruh. Tapi ada bukti ruh itu ada sehingga kita hidup. Karena kalau ruh itu sudah dicabut ya kita mati. Nah, itu artinya ada sesuatu yang metafisik yang tidak bisa kita lihat, tetapi ada bukti. Jadi, kenapa tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Dan saya yakin di luaran banyak bukti-bukti ya. Ada jin, setan, dan sebagainya, itu banyak bukti lah. Itu tidak perlu dikaji secara ilmiah lagi. Sudah terbukti secara ilmiah. Ada kehidupan di luar kita. Seperti virus, bakteri. Pernahkah kita melihat virus dan bakteri pakai mata telanjang? Kan tidak pernah juga. Tapi ada bukti keberadaan virus itu seperti kita flu, pilek, batuk, sampai COVID segala kemarin. Itu adalah karena ada virus. Tidak terlihat tapi ada bukti ada penyakit. Jadi bukan sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Tidak benar itu. Walaupun kita tidak melihat, tapi bisa saja itu makhluk dan seterusnya. Nah, kemudian di sini Allah mengisahkan al-ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ashabul. Di sini la'an ashabul ukhdud wa jama'ahu akhodid wa jam'ahu akhodid wa hiya al-haqru fil ard. Nah, itu adalah satu lubang di atas muka bumi. Wa hadha khabarun an qawmin minal kufari amadu bila man indahu minal mu'minina billah. Itu adalah berita dari kaum orang-orang kafir yang menyengaja di sekitar mereka untuk membinasakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka memaksa, mereka menggagalkan, menghendaki supaya mereka kembali dari agama mereka, tetapi mereka menolak, maka kemudian digalikanlah parit sehingga mereka dimasukkan ke dalam. Ini seperti kisah Ashabul Kahfi atau orang-orang yang pengikut Nabi Isa. Kita tahu kan Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan tauhid sama dengan yang diajarkan para nabi sebelumnya dan juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian 300 tahun pertama terjadi pertentangan karena gara-gara ada si Paulus itu Pak. Saul dari Tarsus, Paulus itu.
Itu yang sebetulnya agama Kristen itu ikut Paulus sebetulnya, bukan ikut Yesus, bukan Nabi Isa. Ajaran Paulus menuhankan Nabi Isa itu ajaran Paulus. Nabi Isa itu tidak pernah, silahkan baca di Perjanjian Baru atau Perjanjian Baru sampai saat ini, adakah pernyataan saya Tuhan sembahlah aku, tidak pernah ada. Jadi yang menyatakan harus sembah Nabi Isa itu adalah orang lain, yaitu Paulus dalam hal ini. Nah, tetapi kita mengetahui ada murid-murid Nabi Isa juga kan, kaum Hawariyun, yang nanti dalam istilah kekristenan disebut ada Petrus, Yakobus. Nah, itu sebetulnya dalam Islam nama Yakub sebetulnya ya. Tapi dikristenkan jadi Yakobus, jadi Petrus. Ada Barnabas juga. Barnabas juga itu murid Nabi Isa. Tapi Paulus itu bukan murid Nabi Isa dan tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa. Tapi dia mengarang-arang sehingga Nabi Isa dipertuhan. Itu gara-gara si Paulus itu. Sedangkan murid-murid Nabi Isa yang lain itu tetap mentauhidkan, membahasakan Allah dan menganggap atau berkeyakinan Nabi Isa itu hanyalah nabi. Nah, itu berkembang sekitar 300 tahun pertama di Kekaisaran Romawi, di Konstantin, Kaisar Konstantin penguasanya tahun sekitar 325 dilakukan konsili Nisea. Nah, Konstantin itu berkepentingan secara politik saja. Bagaimana negara ini bisa bersatu dengan mengikuti agama ya Kristen yang waktu itu sedang berkembang. Tapi perkembangannya macam-macam. Ada yang mentauhidkan Allah, ada yang musyrik pada menuhankan Nabi Isa. Terjadilah konsili. Konsili itu semacam konferensi itu yang diadakan oleh Kaisar Konstantinus Agung waktu itu, tahun 325. Nah, saat itu terjadi perdebatan yang sangat sengit antara kubu Arius yang mentauhidkan Allah dengan kubu Anastasius yang menuhankan Nabi Isa. Nah, waktu itu Konstantinus memenangkan kubu Athanasius karena lebih cocok dengan budaya Romawi yang memang memiliki Tuhan banyak waktu itu. Memiliki agama yang sudah musyrik, bawaan dari zaman-zaman sebelumnya. Sehingga dimenangkanlah Athanasius untuk diyakini bahwa Tuhan itu adalah Yesus, anak Allah gitu kan. Nah, kemudian nanti di Konsili Konstantinopel tahun 380 diangkatlah Tuhan ketiga, itu Roh Kudus. Jadi Trinitas itu berevolusi, tidak langsung Trinitas. Pertama dua Tuhan dahulu, Bapa dan Anak, tahun 325. Nanti tahun 380 di Konsili Konstantinopel diangkatlah Roh Kudus, jadi tiga oknum, tiga Tuhan. Tetapi di samping itu sampai saat itu juga masih banyak pengikut yang mentauhidkan Allah, yaitu kubu Arius yang nanti akan muncul dalam Kristen-Kristen Ebionit misalnya. Itu masih, tetapi mereka termasuk dikejar-kejar. Nah, bisa saja Ashabul Kahfi itu adalah pengikut Kristen Ebionit yang mentauhidkan Allah, tapi mereka dikejar-kejar oleh penguasa sampai bersembunyilah di gua. Sampai 300 tahun lebih kan mereka di gua. Mungkin juga mereka itu adalah sebagai pengikut ketauhidan. Nah, demikian juga Al-Ashabul Ukhdud ini juga adalah mereka yang tetap mentauhidkan Allah, membahasakan Allah dan tidak mau menuhankan Nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, tapi mereka dikejar-kejar, yaitu kubu Arius. Sampai kitab sucinya yang bernama Barnabas tidak diakui. Dan juga ada Injil Thomas sebetulnya, tidak hanya yang mengakui kemahakesaan Allah dan mengakui kerasulan Muhammad SAW itu di Injil Barnabas itu dinyatakan seperti itu. Tapi tidak diakui oleh Kristen zaman sekarang. Padahal kita tahu Barnabas itu murid Nabi Isa. Sedangkan Paulus itu bukan, bertemu dengan Nabi Isa saja tidak. Bahkan dahulu Paulus itu adalah sebagai yang membunuh pengikut-pengikut Nabi Isa, benci kepada pengikut Nabi Isa. Tapi kemudian dia berbalik arah mengikuti menjadi simpati kepada Nabi Isa, tapi dengan membalikkan ajarannya itu disesuaikan dengan filsafat Yunani dan kebiasaan di Romawi. Jadilah Kristen sampai 2000 tahun sampai saat ini seperti sekarang, menuhankan Nabi Isa. Itu yang terkenal. Jadi kebohongan itu
kalau sudah disepakati oleh banyak orang bisa bertahan lama juga sampai saat ini 2000 tahun dan dianut oleh 2 miliar manusia gitu kan. Tapi yang namanya bohong tetap saja bohong. Nanti akan dibuktikan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Nah, kisah Ashabul Ukhdud kembali lagi ke sini bisa jadi mereka itu juga pengikut-pengikut ketauhidan Allah tapi tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan kemusyrikan, maka mereka dimasukkan, digalikan parit, mereka dimasukkan, kemudian dibakar dan sebagainya, disiksa. Ini Allah menceritakan kisah seperti ini. Itu Ashabul Ukhdud. Mereka dibakar dengan api, idhum alaiha mereka di dalamnya duduk, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka mengetahui dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang beriman meyakini kemahasan Allah, mereka sholat. Jadi sejak zaman Nabi dahulu juga sudah ada ajaran sholat, walaupun caranya tentu bukan sholat 5 waktu seperti kita saat ini, kan? Tapi mereka sudah sholat, sudah puasa juga, sebagaimana cerita Al-Quran telah diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Nah, itu Al-Quran mengisahkan seperti ini. Kemudian juga nanti disebutkan waqad ikhtalafa ahli tafsiri fi ahli hadhil qissah. Memang telah beda-beda pendapat para ahli tafsir mengenai kisah Ashabul Ukhdud ini. Apakah mereka itu saja atau ada kisah yang lainnya? Nah, sebetulnya ada kisah yang lainnya juga kan. Mungkin itu bisa Ashabul Kahfi, mungkin juga yang lainnya atau yang tidak jauh dari negeri Arab yang mereka itu sebagian beriman tetapi keberimanannya itu dikejar-kejar oleh kekafiran, kalah. Sama seperti zaman Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah kan beriman tetapi mereka kalah jumlah oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka tidak berdaya, dikejar-kejar, disiksa dan diintimidasi dengan cara-cara mereka itu sehingga tidak bisa melawan. Baru setelah di Madinah mampu melawan, terjadilah perang kan. Tapi waktu lemah ya. Jadi pada saat kita lemah, kondisi lemah, tidak bisa melawan yang nggak apa-apa. Kita mengikuti maunya orang-orang yang menyiksa kita itu. Sampai mengatakan ucapan-ucapan kufur juga tidak masalah. Karena kondisi kita lemah. Tapi kalau kondisi kita kuat, kita bisa melawan. Nah, dalam hal ini, Ashabul Ukhdud juga tidak bisa melawan barangkali mereka dalam posisi lemah sehingga mereka dibakar. Nah, kemudian kata Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis, itu karena malakapi man karena qablakum itu cerita masa lalu. Ada seorang ahli sihir, maka pada saat telah tua itu ahli sihir berkata kepada raja, aku ini sudah tua, usia sebentar lagi akan mati. Maka bisa saja datang ajal, saya bisa mati. Padpa ilayya gulaman muallimu as-sihra. Berikanlah kepada saya seorang pemuda yang akan saya ajari ilmu sihir, kata tukang sihir. Maka diberikanlah kepada orang itu disiapkan seorang anak muda yang nanti biarkan saja dia nyantri itu masantren untuk diajari sihir oleh si tukang sihir tadi. Bahkan baina sahiri wa baina malik rohim. Tetapi di antara tukang sihir dan raja itu ada seorang pendeta di sini, ahli agama. Fa'ata al-gulamu ala rohim. Kemudian datanglah si pemuda tadi kepada si ahli agama. Fasami amin kalamihi. Kemudian dia mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Fa'ajabahu nahwu kalamu. Maka mengagumkan apa yang disampaikan oleh ahli agama terhadap si pemuda tadi. Demikian juga dia itu akhirnya datang si pemuda tadi datang ke tukang sihir, tapi oleh orang sihir itu dipukul. Mas buka lo, ada apa? Nah, dia dipukuli. Pasca kata ila rohib, kemudian si pemuda tadi lapor kepada ahli agama atau ke rohib. Pakola maka berkata, ida aroda sahiru ayyadurro bika pakola habasani ahli. Nah, kalaulah tukang sihir itu akan memadaratkan kepadamu, maka bilanglah saya telah dijaga, ditahan oleh keluargaku. Dan apabila keluargamu akan memadaratkanmu, bilang saja habasan as-sahir.
telah menahan kepadaku tukang sihir. Jadi artinya tidak jadi pemuda tadi diajari ilmu sihir oleh si tukang sihir tadi. Karena ternyata beda perlakuannya kalau yang ahli agama itu mengeluarkan kata-kata yang menakjubkan dan membuat kagum gitu si anak muda tadi. Tapi kalau dia datang ke tukang sihir, malah di sini dalam bahasanya dorobahu dipukulnya. Wallahu alam tidak tahu maksudnya apa nih. Sehingga, loh, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Maka dia datang lagi ke Rohim. Nah, jangan kembali ke tukang sihir tadi. Kalau akan memandaratkanmu. Padahal tadi tukang sihir sudah berpesan minta dikirim pemuda untuk diajari ilmu sihir. Tapi katakanlah telah ditahan oleh keluarga. Tetapi kalau keluarga juga mau memadaratkanmu, bilang saja ditahan tukang sihir. Jadi dalam hal ini silahkan berdialektika, memberikan ajaran si pendeta atau ahli agama itu kepada si pemuda tadi untuk menyelamatkan diri supaya tidak menjadi sasaran dari tukang sihir ataupun keluarganya. Kalau keluarganya mau membedatorkan. Dan terus ceritanya itu tentu akan bagian dari cerita Ashabul Ukhdud. Tapi ini kepanjangan, saya sudahi sampai di situ saja. Kita lanjut ke bahasan ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Allah memberitakan di sini dari hamba-hamba Allah yang beriman bahwa sesungguhnya bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Nah, nanti dalam penjelasan hadis ataupun ayat Al-Quran, sungai-sungai itu bisa bisa susu, bisa madu, bisa arak sungai-sungai itu. Kalau sekarang kita lihat sungai, memangnya sungai yang di belakang itu bajigur gitu kan Pak ya. Tapi tidak manis bajigur. Dia banyak penyakit. Tapi kalau di surga itu adalah betul-betul madu, susu, kemudian arak dan tentu saja air yang menyegarkan. Nah, di sini disebutkan begitu. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang beriman, kata Allah. Dzalika fawzul kabir itu adalah kemenangan yang besar. Nah, barangkali sekali lagi kita susah membuktikannya. Ya memang bukan untuk dibuktikan sekarang, karena ini adalah goib. Tapi yakinilah dengan kematian kita juga kita yakin bahwa itu akan pasti terjadi. Dan setelah kematian mau kemana? Nah, barulah kita akan yakin dengan ayat ini. Apakah setelah kematian itu kita mati tidak ada urusan? Tidak mungkin tidak ada urusan. Karena belum tentu semua urusan di dunia ini selesai. Kan banyak orang yang bersalah tidak dihukum. Banyak orang yang harusnya dihukum terbebas. Nah, di urusan dunia belum selesai. Akan diselesaikan setelah kematian. Banyak kejadian kehidupan kita ini kan tidak selesai di dunia ini. Maka kita yakini pasti akan diurus setelah kematian. Nah, kita juga meyakini kematian itu akan berurusan, yaitu tadi contoh nyatanya itu ada roh saja ini. Roh dan jasad. Nah, memang yang akan berurusan itu bukan jasad kita, tapi roh. Roh itulah yang nanti akan merasakan nikmat ataupun siksa kubur. Termasuk kita sekarang sakit juga yang merasakan roh sebetulnya kan. Jasad kita mah kalau dipotong itu kan, kalau kita mati kan tidak merasakan apa-apa. Coba orang mati disayat, tidak akan menjerit, ya, karena tidak ada rohnya. Tapi yang merasakan sakit ataupun nikmat itu roh. Nah, maka yakinilah setelah kematian roh itulah yang akan merasakan nikmat maupun siksa. Dan itu juga yang disampaikan oleh Allah akan ada kenikmatan dan sebagainya. Roh itulah yang nanti setelah proses kebangkitan akan disatukan lagi jasad dengan roh. Itu yang akan merasakan kenikmatan ataupun siksaan di alam nanti. Yakinilah kehidupan saat ini tidak lama-lama. Paling sampai usia 80, 90. Hanya sekian tahun, tapi di akhirat tidak ada akhirnya. Hingga bersiaplah, siapkanlah dengan sebaik-baiknya kehidupan saat ini, selagi kita masih diberi kesadaran oleh Allah menyadarinya. Karena belum tentu semua orang menyadari. Nah, ini Allah menyatakan seperti itu.
Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan Allah itu demikian kuat. Siksa Allah di syadidi bin qabin, sangat besarnya. Jangan jauh-jauh, kita juga sekarang jangankan dimasukkan ke dalam api, disunut rokok saja, mana ada kuat rokok ditempelkan di kulit, tidak sampai 1 menit kan, 1 detik saja sudah tidak mau kan. Nah, apalagi nanti kalau di akhirat seluruh tubuh ini dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita memohon perlindungan supaya kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Karena bagaimanapun manusia itu seringnya yang enak-enak, yang menyenangkan. Coba hidup di dunia ini, yang menyenangkan. Seperti anak kecil, lihat saja di anak kecil. Kalau hal yang menyenangkannya itu kita larang, dia nangis kan. Tapi kalau yang menyenangkan, walaupun menurut kita bakal mencelakakan dia, dia senang saja. Lari-lari ke sana, pada ada motor yang akan nabrak. Tapi kita mengambil, jangan lari-lari di jalan, nanti ketabrak motor. Dia pasti akan berontak. Suka-suka saja. Nah, itu tanda bahwa kita itu senangnya yang disukai oleh kita. Pasti itu senangnya begitu. Ingin yang nikmat-nikmat saja. Tidak mau yang tidak nikmat. Nah, itu nanti akan didapatkan di surga. Itu naluri manusia itu inginnya yang saat ini juga begitu kan. Kita ingin dia dapat memperoleh yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Tapi sayangnya tadi tidak semua manusia tahu bahwa sesungguhnya yang tinggi itu ada dalam kehidupan agama. Seperti sholat berjamaah di masjid itu pahalanya disebutkan oleh Nabi 27 kali. Tapi apakah semua orang kita itu mengerti, tahu? Tidak semuanya menyadari dan tidak mau mengamalkan. Padahal kalau kita bekerja di Bandung, kemudian disuruh pindah ke Papua, ke Irian Jaya gitu kan. Eh, Kemudian ditingkatkan tunjangan kita itu jadi 200%, mau kan? 200%. Yang awalnya kita digaji 10 juta, nanti saat di Papua 20 juta, mau kan? Nah, ini janji Nabi hanya pindah dari rumah ke masjid 2.700%. Banyak yang tidak mau. Banyak yang ogah-ogahan kan? Nah, tidak mengerti itu. Tapi kalau mengerti sambil merangkak pun pasti dia akan datang ke masjid. Gitu kata Nabi. Tapi kebanyakan kita tidak mengerti, tidak menyadari, termasuk sab pertama. Banyak yang tidak menyadari sab pertama sehingga ogah-ogahan masuk ke sab pertama. Sekali lagi, itu butuh pengetahuan yang didasari keimanan. Pengetahuan batin memang itu ya. Tidak pengetahuan secara kasat mata. Sedikit orang yang mengerti itu. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jangan ogah-ogahan masuk ke sab pertama ya. Banyak di antara kita peserta pengajian ini juga suka ogah-ogahan masuk ke sab pertama. Jangan ogah-ogahan, langsung saja masuk kalau masih kosong. Jangan pura-pura tidak dilihat. Itu keterlaluan. Kemudian di sini Allah memberikan bahwa Ghafurul Wadud. Allah itu yang maha pengampun juga yang maha menyayangi, ngasih. Al-Wadud. Wadud itu cinta. Mawaddah waroh, dalam bahasa kita mawaddah itu rasa cinta itu kan. Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, al-wadud itu satu akar kata dengan itu. Al-Ghafur yang maha memberikan ampunan Allah. Banyak memberikan ampunan Ghafur. Karena ini segat mubalaghah dalam istilah ilmu nahwnya atau ilmu sorofnya. Segat mubalaghah itu dalam bahasa Inggris seperti superlatif. Seperti seperti apa? Good, setelah good itu apa? Bentuk keduanya itu well, best. Pasti mengenalkan yang pernah sekolah istilah bahasa Inggris itu ada 3 macam. Ada good, well, best. Tapi artinya sama. Tapi yang membedakan bagus, lebih bagus, paling bagus, best. Dalam bahasa Arab juga al-ghafur itu, ghafir itu yang mengampuni, tapi ghafur itu yang maha mengampuni. Sehingga dalam bahasa kita suka menggunakan kata maha. Itu maha itu untuk menyatakan superlatif, atau dalam bahasa Arab itu segot mubalaghah dalam ilmu sorof.
Nah, ini juga begitu. Allah itu Al-Ghafur yang maha mengampuni. Artinya banyak mengampuni. Gampang mengampuni dengan tobat. Tidak perlu dengan darah. Jadi kalaupun kita kurban, itu tidak sampai darah itu dalam surat Al-Hajj kan. Tidak sampai darahnya kepada Allah, yang sampai itu ketakwaan pada saat kita kurban. Bukan urusan darah. Nah, ini juga untuk eh, untuk menolak keyakinan orang Kristen bahwa dosa umat manusia diampuni setelah Tuhan menyiksa atau membunuh anaknya. Wah, itu terlalu sadis itu ya. Masa untuk mengampuni dosa harus membunuh anak? Seperti kita ada penjahat datang ke rumah, melakukan kesalahan di rumah, kemudian kita ampuni penjahat dengan cara me, menyembelih anak kita. Masuk akal tidak itu? Keterlaluan itu, Pak. Nah, itulah keyakinan di Nasrani, Kristen. Aneh-aneh, tidak bisa diterima. Nah, dalam Islam itu tidak perlu dengan mengeluarkan darah tobat, ingin diampuni dosa itu dengan tobat saja. Memohon ampun kepada Allah. Tidak perlu melalui ustaz, tidak perlu melalui ajengan. Langsung aja minta kepada Allah. Nanti diperjualbelikan pengakuan dosa ataupun mengaku dosa kepada ahli agama itu. Dia sendiri belum tentu tidak berdosa, berdosa juga kan. Maka dalam ajaran Islam memohon ampun itu langsung saja kepada Allah. Itu yang dikenal dengan istilah tobat. Tidak seperti dalam ajaran Kristen tadi, minta kepada pendeta atau kepada pastor atau kepada ahli agama. Tidak perlu. Belum tentu mereka juga suci kan. Bahkan banyak pedofil-pedofil itu dari orang-orang yang tadi gitu kan. Penyuka anak terhadap anak-anak. Nah, di sini Allah menyatakan yaghfiru dan man taba ilahi. Allah mengampuni siapapun orang yang bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah menyatakan Dzul Arsy. Allah itu yang memiliki arash. Arash itu yang sangat agung. Itu kita tentu saja tidak tahu di mana, wallahu alam. Arash itu yang biasa diterjemahkan dalam istilah kita singgasana. Wallahu alam seperti apa. Tapi yang jelas saja lebih besar dari bumi juga ini. Wallahu alam itu kita hakikatnya seperti apa. Tapi di sini Allah menyatakan Dzul Arsyil Majid, Allah yang memiliki arsy yang mulia. Yang sekali lagi dalam istilah kita arsy itu diterjemahkan singgasana biasanya. Fa'alul lima yurid. Nah, Allah fa'al ini juga segat mubalaghah, yang banyak bekerja Allah. Fa'al. Jadi Allah itu adalah yang banyak mengerjakan semua. Coba saja urusan di muka bumi ini kan banyak, demikian banyak. Padahal urusan itu bukan hanya di muka bumi, tetapi di perut bumi, di angkasa, di planet lain, di bintang lain, di seluruh Jakarta itu demikian banyak urusan itu. Nah, wajar Allah di sini menggunakan fa'alun. Sekali lagi, fa'al itu adalah segat mubalaghah. Artinya Allah yang banyak bekerja. Jadi tidak ada kehidupan di alam ini kecuali semuanya dalam perencanaan Allah, pengetahuan Allah. Jangan sampai Tuhan itu disalib tidak berdaya oleh makhluknya. Nah, itu juga tidak masuk akal itu, Pak. Nah, Tuhan itu adalah harus maha segalanya. Kalau Tuhan ditangkap oleh makhluknya kemudian dibunuh mati, itu bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan itu harus seperti digambarkan oleh Allah, fa'alul yang berbuat dengan segala sesuatunya. Segala kehidupan ini kompleksitas. Jangankan di luar sana, di dalam diri kita saja demikian kompleks. Di dalam tubuh kita, darah mengalir, saraf bekerja, kita bisa bicara, bisa melihat. Itu kan kompleks pekerjaan itu. Dan seterusnya. Nah, bukti kompleks itu apa? Bisa saja kita ada yang stroke, kan? Yang stroke itu apa? Ada kerusakan di otaknya. Apa sebabnya? Darahnya tidak mengalir. Ada penyempitan di pembuluh darah otak. Sehingga karena tidak ada darah mengalir, terganggulah, tidak bisa jalan, dan seterusnya. Nah, itu kompleksitas itu berkurang. Nah, berarti manusia yang normal itu demikian kompleks. Di dalam tubuh kita sendiri demikian kompleks. Apalagi melihat di makrokosmos, di alam yang sangat luas. Nah, siapa yang mengatur semuanya itu hanya satu dan Allah Ta'ala. Tidak ada duanya, tidak ada yang membantunya.
Kecuali Allah memang menciptakan pembantu-pembantunya dari para malaikat. Tapi semuanya itu mereka hanya mengerjakan apa yang telah Allah tentukan. Tidak membuat-buat menandingi Allah. Mereka itu adalah yang mengerjakan tugas-tugas dari Allah. Hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kepadamu cerita tentang bala tentara Fir'aun wa Samud, itu tentara Fir'aun dan Samud. Nah, orang-orang itu membohongkan orang-orang kafir dan Allah itu mengetahui. Jadi seperti sekarang Pak di muka bumi ini kan tidak semuanya orang beriman. Bahkan orang beriman itu bisa dikalahkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Umumnya kita sekarang dunia Islam kan terbelakang dari sisi teknologi, dari sisi ekonomi dan sebagainya. Termasuk kita yang ada di Asia. Orang-orang Cina yang kalapir itulah yang menguasai oligarki itu kan kehidupan di negara kita ini. Orang-orang Muslim yang mayoritas ini kekayaannya sedikit saja, ekonominya tidak menyamai yang hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan 20 jari kita misalnya orang-orang oligarki itu. Terbelakang kita. Tetapi ingat beberapa abad yang lalu kaum muslim itu menguasai dunia kan, termasuk pengetahuannya juga itu dikuasai oleh mukmin. Orang Eropa belajar kepada orang Muslim sehingga mereka juga menguasai. Sehingga ditemukanlah ada lampu lampu pijar sehingga kita sekarang bisa menikmati. Itu memang temuan orang kafir Thomas Alva Edison. Dan kita masjid saja menggunakan temuan Thomas Alva Edison yang tidak beriman kepada Allah. Apakah kita tidak boleh menikmati itu? Silakan saja. Thomas Alva Edison juga dulu belajarnya dari orang Islam. Jadi sebetulnya penemu pertama dari pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang itu orang-orang Islam asal muasalnya. Tapi sekarang orang Islam dilupakan. Sehingga dulunya bahasa Arab itu menguasai kehidupan kita sehari-hari. Sekarang itu bahasa Inggris kan ya. Sedikit-sedikit bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Inggris. Padahal dalam istilah bahasa Indonesia banyak istilah bahasa Arabnya, tapi sekarang diganti dengan bahasa Inggris. Nah, kita juga tidak sadar kebanyakan kaum muslimin dan merasa hebat kalau bisa pakai bahasa Inggris hanya sepotong-sepotong. Kalau mau pakai bahasa Inggris, lengkaplah semua pakai bahasa Inggris. Kita hanya menggunakan bahasa Inggris sepotong-sepotong dan merasa hebat. Padahal kalau menggunakan bahasa Arab itu lebih bagus. Seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, semuanya bahasa Arab itu. Dewan Perwakilan Rakyat, semuanya juga bahasa Arab itu asal usulnya. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Tapi sekarang diganti dengan istilah kebarat-baratan. Karena memang teknologi kaum muslimin sedang terbelakang saat ini. Siapa yang menemukan HP juga bukan orang Islam. Tapi kita menggunakan. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah itulah di sini orang-orang kafir itu membohongkan. Di sini disebutkan Allah itu menguntit mereka. Jadi katakanlah tadi di muka bumi tidak semua beriman. Nah orang-orang yang mengalahkan orang-orang muslim juga diketahui oleh Allah. Seperti Amerika sekarang menyerang Iran. Apakah Allah tidak tahu bahwa Amerika akan menyerang Iran, membombardir Iran, Israel? Allah Maha tahu. Tapi Allah tidak memberitahu, tidak perlu, biarkan saja. Allah membiarkan berusaha itu Iran sehingga bisa memenangkan peperangan. Tentu saja dengan memberikan kecerdasan, kepintaran kepada orang-orang Iran juga, demikian juga kepada orang Amerika. Biarkan, tetapi semuanya itu dalam pengetahuan Allah. Kalaupun ada orang yang kafir, silahkan itu dalam pengetahuan Allah juga. Allah mengetahui mau kafir silahkan. Tapi nanti akan ada akibatnya di akhirat. Kekafiran dan sebagainya. Itulah makna wallahu min waraihim muhit. Dan Allah itu dari belakang mereka menguntit, meliputi. Jadi dalam pengetahuan Allah semuanya. Orang kafir, orang yang membohongkan, orang yang menentang terhadap ayat Allah, semuanya dalam pengetahuan Allah. Wal huwa Qur'anun Majid. Itu adalah tidak lain ada Quran yang mulia. Fi lauhim mahfud yang berada di lauh mahfud. Nah itu adalah untuk menjelaskan proses turunnya Quran. Quran itu sudah ada di lauh mahfud dari dulunya. Kemudian diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar itu sekaligus ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah tanggal 17 Ramadan diturunkan kepada Nabi secara evolusi secara gradual selama kurang lebih 23 tahun.
Nah, itu berasal dari Al-Majid, Quran itu. Bandingkan dengan Bible, bandingkan dengan perjanjian baru. Dari mana asal usulnya? Dari temuan-temuan yang ada di Laut Mati ataupun yang ada di Mesir, yang ada di Prancis, baru disusun. Nah, kalau di sini disebutkan Quran Majid, Quran yang mulia, karena asal usulnya dari Allah Mahfud, penemuannya, bukan penemuan, asal usulnya lah gitu dari Mahfud. Baru Inzal diturunkan oleh Allah dan Tanzil diturunkan kepada Nabi SAW yang dihafal di memori para sahabat kemudian dituliskan, bukan temuan. Itu saya kira bahasan kita kali ini. Terima kasih kalau ada